Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibn Wakil. Melalui video ini saya akan mempresentasikan sebuah masalah mengenai teologi fundamentalisme. Yang pertama, pengertian dan sejarah fundamentalisme. Istilah fundamentalisme menurut kamus Grandlaros Encyclopedia dalam 12 jilid terbitan 1984 didefinisikan sebagai inti gerakan keagamaan. Fundamentalisme adalah sikap statis yang menentang segala bentuk perkembangan dan perubahan. Kemudian dalam kamus Grandlaros Encyclopedia terbitan 1987 yang merupakan kamus untuk perguruan tinggi memberikan informasi tidak lebih dari fundamentalisme adalah sikap sementara penganut Katolik yang menentang semua bentuk pembaruan saat mereka menyatakan keterkaitan mereka dengan warisan Romawi. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata fundamental sebagai kata sifat yang memberikan pengertian bersifat dasar atau pokok, mendasar. Diambil dari kata fundamen yang berarti dasar, asas, alas, fondasi. Dengan demikian, fundamentalisme dapat diartikan dengan paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan sesuatu yang dianggap mendasar. Kemudian menurut Jamaluddin Rahmat, fundamentalisme itu dapat dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama, fundamentalisme dipandang sebagai gerakan taklid. Yang kedua, fundamentalisme dipandang sebagai sebuah reaksi terhadap kaum modernis. Yang ketiga, fundamentalisme dipandang sebagai reaksi terhadap modernisasi. Yang keempat, kepada suatu agama sebagai ideologi alternatif. Kemudian menurut Amin Rais yang menjelaskan bahwa fundamentalisme pertama sebagai suatu gerakan di dalam masyarakat keagamaan yang ingin kembali kepada dasar pokok atau fundamen agama yang asli. Yang kedua merupakan suatu gerakan yang didasarkan oleh rasa kefanatikan keagamaan yang bersifat asal-asalan dan anti modernisasi. Kemudian menurut Mahmud Al-Amin, istilah fundamentalisme secara etimologi berasal dari kata fundamen yang berarti dasar. Secara terminologi berarti aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid atau kaku dan literatis atau tekstual. Menurutnya, pemikiran fundamentalisme telah kehilangan relevansinya karena zaman selalu berubah dan problematika semakin kompleks. Sehingga perlu dilakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan mengedepankan ijtihad, membongkar teks-teks yang kaku dan mengutamakan masalah serta maqasid al-syariah. Istilah fundamentalisme pertama kali digunakan untuk menyebut umat Kristen penginjil di Amerika yang pada abad ke-19 secara serius mengusahakan pemahaman harfiah dan menerapkan Bible secara murni dan menolak teori Darwin yang sedang populer kala itu. Seiring berjalannya waktu, istilah fundamentalisme diberikan kepada para agamawan Protestan yang konservatif. Istilah ini kemudian dipublikasikan dalam sebuah pamflet berjudul The Fundamental of the Faith yang diterbitkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Dalam pamflet tersebut, kaum Protestan konservatif menjelaskan kembali bahwa kepercayaannya masih berlaku dan sesuai dengan kondisi sosial apapun. Keyakinan ini sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap zaman yang liberal. Dengan demikian, kemunculan fundamentalisme dimaksudkan untuk memerangi usaha menafsirkan kembali Bible dan teologi dalam kerangka pengetahuan modern. Menurut Karen Armstrong, istilah fundamentalisme digunakan pertama kali oleh kaum Protestan Amerika pada awal abad ke-20. Bagian dari mereka menyebut diri mereka sendiri fundamentalis. Hal itu dilakukan untuk membedakan mereka dari Protestan yang lebih liberal, yang mereka sinyalir telah merusak keimanan Kristen. Di sini para kaum fundamentalis tersebut ingin kembali ke dasar dan menekankan kembali aspek fundamental dari tradisi Kristen, yakni suatu tradisi dan mereka definisikan sebagai pemberlakuan penafsiran harfiah terhadap kitab suci serta penerimaan terhadap doktrin-doktrin inti tertentu. Kemudian fundamentalisme Islam. Istilah fundamentalisme Islam akhir ini begitu melekat dengan prasangka, stereotip, dan sinisme bagi Islam. Ia identik dengan radikalisme, militansi, dan terorisme. Padahal
pendekatan monolitik yang mempersepsikan Islam politik sebagai suatu yang paralel dan dengan teror dan kekerasan adalah generalisasi dan simplifikasi yang tidak menjelaskan apa-apa, yang justru mempersempit perspektif dan bukannya memperluas wawasan, dan malah menambah problem dan bukannya menuju solusi yang baru. Esposito mengusulkan sebuah istilah yang menurutnya lebih cocok untuk hal ini, yaitu kebangkitan Islam atau Islamic Revivalism atau aktivisme Islam. Istilah ini menurutnya lebih bisa mewakili gejala bangkitnya kembali kekuatan Islam dalam konstelasi wacana politik global dari dekade 70-an dan 80-an. Bentuk-bentuk kebangkitan ini beraneka ragam yang terbentang dari Sudan hingga Indonesia. Namun, satu kesamaan tema yang menalisarkan seluruh gejala kebangkitan ini yaitu bahwa sistem-sistem politik, ekonomi, dan sosial yang dinilai telah gagal, kekecewaan yang kadang-kadang penolakan terhadap Barat, pencarian identitas dan otentitas yang lebih besar, dan keyakinan bahwa Islam memberikan ideologi yang mencukupi dunia. Selanjutnya, menurut Mark Jagenmeyer, Marx juga menolak penggunaan istilah fundamentalisme. Ada 3 alasan atas keberatan ini. Yang pertama, fundamentalisme bersifat pejoratif. Istilah ini merujuk kepada sekelompok orang yang tidak toleran, merasa paling benar sendiri, dan memegang literalisme keagamaan yang nyaris dogmatik. Yang kedua, fundamentalisme adalah kategori yang tidak tepat untuk membuat perbandingan lintas kultural. Istilah ini berasal dari sekelompok orang Protestan konservatif di abad 20 untuk mendefinisikan apa yang mereka anggap sebagai fundamental. Agama Kristen termasuk kebenaran mutlak kitab suci mereka. Selain itu, Fazlur Rahman juga lebih menyukai istilah revivalism daripada fundamentalisme, sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya Revival and Reform in Islam. Ia mengatakan pergerakan reformasi sosial pada modern yang menghidupkan kembali makna pentingnya norma-norma Al-Quran di segala zaman. Mereka merupakan kelompok fundamentalis, tradisionalis, konservatif yang memberontak melawan penafsiran Al-Quran dan digerakkan oleh tradisi keagamaan sebagai sebuah perlawanan terhadap penafsiran yang didasarkan pada hermeneutika antar teks Quran. Azrael juga mengatakan bahwa istilah ini adalah relatif baru dalam kamus peristilahan Islam. Namun, secara historis, istilah ini dapat dirujukan kepada gerakan Khawarij, sedangkan representasinya di masa ini, fundamentalisme, bisa dialamatkan kepada gerakan Wahabi, Arab Saudi, dan Revolusi Islam. Adapun pendapat Muhammad ibn Abdul Wahhab atau Wahabi yang dianggap fundamental, yaitu yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang-orang yang menyembah selain Tuhan menjadi musyrik dan boleh dibunuh. Yang kedua, kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya, karena mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada para syekh atau wali dan dari kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik. Yang ketiga, menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik. Yang keempat, meminta syafaat selain kepada Tuhan adalah juga syirik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.